Nah, air beras ini dipercaya bisa memanjangkan rambut kita karena dia mengandung mineral-mineral dan juga nutrisi yang bagus untuk rambut kita. Manfaat yang keempat yaitu untuk mencegah rambut rusak dan mengembang. Kesimpulan yang kelima, air beras ini bisa membuat rambut kita tumbuh lebih tebal dan juga lebih sehat. Do you wanna know? Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat saja dan juga berbahagia ya tentunya. Oke, jadi hari ini seperti yang udah kalian lihat di judul, aku bakalan ngebahas teori tentang memanjangkan rambut menggunakan air beras. Jadi beberapa hari yang lalu aku menemukan salah satu komen dari teman-teman yang minta aku buat ngebahas bener nggak sih kalau misalkan air beras itu bisa untuk memanjangkan rambut. Nah, kalau misalkan teman-teman yang udah lihat, kalian pasti tahu kalau beberapa waktu yang lalu aku juga udah sempet ngebahas tentang memanjangkan rambut menggunakan minyak kayu putih. Aku bakalan taruh linknya di sini buat teman-teman yang belum nonton, kalian bisa langsung klik link ini aja buat nonton videonya. Di video yang itu aku udah ngebahas bener nggak sih kalau misalkan minyak kayu putih itu bisa memanjangkan rambut, dan juga di situ aku ngebahas beberapa teori yang menjelaskan tentang sebenarnya apa sih manfaat minyak kayu putih untuk rambut. Dan hari ini aku bakal ngebahas topik yang seru banget yang mungkin ini udah sering banget didengar sama temen-temen, yaitu bener nggak sih kalau misalkan air beras itu bisa digunakan untuk memanjangkan rambut. Buat kalian yang penasaran, pastiin kalian nonton videonya sampai di akhir, karena nanti aku juga bakalan tarik kesimpulan tentang berbagai teori yang bakalan aku bahas hari ini. Di sini aku udah ngumpulin beberapa teori yang menjelaskan sebenarnya apa sih manfaat air beras untuk rambut, dan juga bener nggak sih kalau misalkan air beras itu bisa digunakan untuk memanjangkan rambut. Sekarang langsung kita mulai aja ke teori yang pertama. Teori yang pertama ini bersumber dari medcom.id. Bunyi artikelnya yaitu manfaat air beras untuk rambut dan juga DIY resep alaminya. Pernah nggak sih kalian itu dengar mungkin dari ibu kalian, dari nenek kalian, atau dari teman-teman kalian kalau air beras ini bermanfaat banget buat rambut? Salah satunya adalah bisa memperkuat rambut, membuat rambut lebih halus dan juga membuat rambut lebih berkilau. Ternyata hal ini tuh bukan cuma mitos semata, tapi para penelitian itu udah melakukan berbagai penelitian yang membuktikan bener nggak sih kalau air beras itu bisa memperkuat dan juga memperhalus rambut. Pada tahun 2010 ternyata penelitian itu menyatakan bahwa air beras ini bisa mengurangi gesekan antar permukaan rambut dan juga bisa meningkatkan elastisitas rambut. Penelitian juga membuktikan bahwa bahan yang terkandung di dalam air beras yaitu inositol mampu menembus ke dalam rambut yang rusak dan juga memperbaikinya dari dalam. Melansir dari Fustani, ada beberapa manfaat lain dari air beras yang perlu kalian ketahui. Manfaat yang pertama yaitu air beras diyakini dapat melembabkan rambut karena mengandung nutrisi seperti asam amino, terus antioksidan dan juga mineral. Selain itu air beras juga mengandung vitamin B, C dan juga E yang bisa memperkuat rambut kita dari akar rambut sampai ujung rambut. Kandungan-kandungan inilah yang pada akhirnya bisa membuat rambut kita tumbuh lebih sehat dan juga alami. Manfaat yang kedua yaitu untuk memanjangkan rambut. Nah, memanjangkan rambut ini pasti impian semua wanita, karena kalau aku lihat di komen kalian juga banyak banget yang pengen punya rambut panjang. Nah, air beras ini dipercaya bisa memanjangkan rambut kita karena dia mengandung mineral-mineral dan juga nutrisi yang bagus untuk rambut kita. Alih-alih memakai conditioner, biasanya beberapa orang itu bakalan memakai air beras ini karena air beras dipercaya bisa menebalkan rambut dan juga mengurangi kusut yang terjadi di rambut kering. Manfaat yang ketiga yaitu air beras ini bisa membuat rambut kita tampak lebih bersinar dan juga kuat karena kandungan karbohidrat di dalam air beras ini bisa memperkuat akar rambut kita. Sampai kalimat yang di sini aku bisa menyimpulkan kalau di sini tuh sebenarnya air beras lebih berfungsi untuk kayak memperkuat akar, terus juga menjaga elastisitas, terus juga menebalkan rambut. Nah, bukan berarti di sini dia bisa memanjangkan rambut yang kayak langsung instan gitu, bukan ya, tapi perlu proses dulu. Kalau misalkan rambut kalian kuat, rambut kalian sehat, otomatis rambut kalian bakalan lebih cepat tumbuh panjang. Untuk DIY-nya mungkin aku bakalan ngebahas di next videonya, tapi sekarang aku bakalan khusus ngebahas teori-teorinya aja, oke? Sekarang kita lanjut ke artikel yang kedua. Artikel yang kedua ini bersumber dari Female Daily. Bunyi artikelnya adalah keramas dengan air beras bikin rambut cepat panjang dan juga sehat. Bunyi kalimat yang pertama adalah
Ternyata air beras ini kaya akan nutrisi yang bermanfaat untuk menstimulasi pertumbuhan rambut, membuat rambut lebih lembut, kuat, juga bercahaya. Air beras mengandung asam amino yang penting untuk memproduksi protein dan keratin di rambut. Nah, ini adalah kayak hal yang penting banget. Kalau misalkan kalian pengen rambut kalian cepat panjang, harus menjaga protein dan juga keratin yang terkandung di dalam rambut. Karena itu adalah nutrisi-nutrisi yang bisa bikin rambut kita lebih sehat dan juga cepat panjang. Air beras ini juga mengandung vitamin B, C, dan juga E yang diperlukan untuk rambut kuat, kulit kepala yang sehat, dan bebas ketombe. Selain itu, air beras juga mengandung inositol, yaitu karbohidrat yang dapat melindungi rambut dari kerusakan. Cocok banget buat teman-teman yang misalnya rambutnya rusak banget karena hair styling atau hair coloring. Air beras itu cocok banget buat memperbaiki tekstur rambut kalian yang rusak. Dari artikel yang kedua ini aku bisa menyimpulkan kalau intinya itu sama yang artikel pertama tadi. Isinya juga sama persis. Bedanya kalau di sini ada kalimat yang menyatakan bahwa air beras itu bisa juga untuk mengatasi ketombe. Sekarang kita lanjut ke artikel yang ketiga. Artikel yang ketiga ini bersumber dari allthingshair.com. Bunyi artikelnya adalah 5 manfaat air beras untuk rambut dan cara menggunakannya. Di sini ada fun fact yang berbunyi, Desa Huanglo di Cina mendapatkan predikat dari Guinness World of Record sebagai desa dengan rambut terpanjang di dunia. Kalau misalkan kalian belum lihat atau belum tahu Desa Huanglo ini, aku juga udah pernah bahas, nanti aku bakalan taruh linknya di sini. Kalian tinggal klik aja. Itu tuh kayak satu kampung isi semua perempuannya itu rambutnya panjang-panjang banget. Gak ada satu orang pun yang rambutnya pendek. Kalian langsung klik aja di sana. Nah, sekarang aku bakalan lanjut ya. Penghargaan ini diberikan karena hampir seluruh wanita di desa ini memiliki rambut yang hitam panjang dan juga sehat. Ternyata dikutip dari media Engine Site, air beras adalah rahasia dari perempuan Huanglo di China. Jadi para wanita di China ini biasanya menggunakan air beras untuk membilas rambut mereka. Maka dari itu kenapa rambut mereka itu bagus-bagus banget. Bahkan perempuan yang sudah berumur dewasa pun rambutnya itu tetap alami guys, tetap hitam, gak ada yang putih. Sekarang kita tahu kalau rahasia mereka adalah menggunakan air beras untuk membilas rambutnya. Beberapa penelitian bersejarah juga menyatakan bahwa pada masa Heian di Jepang, para wanitanya juga menggunakan air beras untuk menyisir rambutnya. Mungkin di sini yang dimaksud menyisir itu adalah kayak menggunakan air beras sebagai conditioner. Kalau misalkan itu zaman kita sekarang ya. Nah, sekarang aku bakalan langsung sebutin 5 manfaat yang disebutkan di artikel ini. Manfaat yang pertama yaitu menjaga warna alami rambut. Bunyi artikelnya adalah, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, para wanita dari China yaitu di Huanglo tadi menggunakan ramuan air beras untuk merawat rambutnya. Bahkan para wanita yang sudah berusia senja pun tidak memiliki sedikit pun uban di rambutnya. Sederhananya, air beras itu bisa menjaga warna alami rambut kita. Kalau misalkan rambut kalian hitam dan kalian rajin merawat rambut dengan air beras, maka rambut kalian itu bakalan tetap awet warnanya. Bakalan tetap hitam terus meskipun sampai usia lanjut. Manfaat yang kedua yaitu untuk mengurangi rambut patah. Bunyi artikelnya adalah, air beras juga dapat digunakan sebagai solusi perawatan rambut patah karena mengandung asam amino, vitamin B, vitamin C, dan juga vitamin E. Kandungan vitamin ini bisa memperkuat batang rambut sehingga rambut kita itu tidak mudah patah. Lanjut ke manfaat yang ketiga yaitu untuk membantu merawat rambut bercabang. Kalau yang satu ini aku yakin banget ini adalah kendala semua perempuan yang punya rambut panjang ataupun rambut pendek pun juga biasanya itu bisa bercabang. Dan kalian yang punya kendala dengan rambut bercabang bisa menggunakan air beras ini sebagai solusi untuk mengurangi rambut bercabang. Caranya yaitu adalah kalian menggunakan air beras sebagai conditioner. Jadi ini digunakan kayak setelah keramas gitu. Oke? Manfaat yang keempat yaitu untuk mencegah rambut rusak dan mengembang. Bunyi artikelnya adalah, di dalam air beras terdapat kandungan inositol yaitu karbohidrat yang dapat membuat elastisitas rambut semakin baik sehingga rambut tidak mudah patah saat bergesekan. Ini hampir sama, ini nggak hampir sih, sama persis sama artikel yang pertama tadi. Kandungan inositol di dalam air beras itu bisa memperbaiki rambut kita yang rusak. Sekarang kita lanjut ke manfaat yang kelima. Manfaat yang kelima yaitu mengurangi kekusutan pada rambut keriting. Sebenarnya ini kayaknya nggak cuma rambut keriting aja deh, karena yang ngalamin rambut kusut itu kayak semua cewek gitu. Bunyi artikelnya adalah, biasanya nih, problem untuk mereka yang punya rambut keriting adalah rambut yang kusut dan kering. Bener nggak?
Nah, karena mengandung protein, maka dari itu kenapa air beras ini dikatakan bisa melembabkan rambut sehingga bisa mengurangi kekusutan yang kita alamin. Sebenarnya rambut kusut itu terjadi kalau misalkan rambut kita itu pas kayak rasanya tuh kering banget, itu pasti bakalan mudah kusut. Kalau kena angin dikit aja, otomatis kayak langsung. Nah, kalau kita menggunakan air beras ini dipercaya bisa mengurangi kusut itu. Sekarang kita ke artikel yang ketiga. Artikel yang ketiga ini bersumber dari hellosehat.com. Bunyi artikelnya adalah kupas tuntas manfaat air beras untuk merawat rambut. Oke, setelah aku baca ternyata artikelnya itu sama persis sama yang nomor 1 dan juga 2 tadi. Di sini tuh dia membahas kalau misalkan zaman dahulu para wanita itu biasanya menggunakan air beras untuk membilas rambut mereka. Terus pada tahun 2010 penelitian itu juga menyatakan bahwa air beras itu bisa mengurangi gesekan antar permukaan rambut. Nah, tapi di artikel ini ada salah satu kalimat yang bagi aku menarik banget, karena dia bilang sayangnya kesimpulan penelitian ini bersumber dari contoh-contoh historis di masa lampau sehingga belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui dan perlu teman-teman garis bawahi. Kalau misalkan bahan alami kayak gini tuh kita perlu pembuktian dulu. Jangan langsung dipercaya. Meskipun sekarang aku ngebahas tentang teori bahwa air beras itu bisa untuk memanjangkan rambut, tapi kalian jangan langsung percaya karena kalian harus membuktikan dulu supaya kalian bisa tahu bener nggak sih artikel yang aku bahas hari ini, atau bener nggak sih teori-teori yang kalian temuin selama ini. Oke, karena artikel ini bunyinya sama, sekarang kita lanjut ke artikel yang berikutnya. Artikel yang selanjutnya bersumber dari liputan6.com. Ini bukan berita ya, ini adalah artikel. Bunyi artikelnya adalah, jangan dibuang, ini 5 manfaat cucian air beras untuk dapatkan rambut sehat. Langsung aja ke manfaat yang pertama, yaitu untuk mengurangi rambut patah. Ini sama persis sama artikel dan dari manfaat yang tadi itu yang udah aku bahas, yaitu untuk mengurangi rambut patah karena kandungan di dalamnya kayak asam amino, vitamin B, C, E, dan juga inositol yang bisa memperkuat akar rambut sehingga rambut kita itu tidak mudah patah. Selain itu, air beras ini juga bermanfaat sebagai kondisioner alami yang bisa memperkuat rambut dari akarnya. Manfaat yang kedua yaitu untuk mengurangi ketombe. Nah, lagi-lagi di sini kita menemukan kalimat yang bisa mengurangi ketombe. Bunyi artikelnya adalah salah satu penyebab munculnya ketombe adalah ketidakseimbangan pH pada kulit kepala. Untuk mengatasinya, kamu bisa menggunakan air beras ini untuk membilas kulit kepala. Karena dipercaya bahwa air beras ini bisa menyeimbangkan pH yang ada di kulit kepala kita sehingga kulit kepala kita bakalan terbebas dari ketombe. Manfaat yang ketiga yaitu membuat rambut lebat. Bunyi artikelnya adalah kebanyakan wanita bakalan mengalami rambut rontok, dan hal inilah yang menyebabkan rambut kita itu kelihatan tipis. Kamu bisa menggunakan air beras untuk meningkatkan pertumbuhan rambut agar lebih lebat dan juga tebal. Kandungan asam amino yang tergantung di dalam air beras ini mampu meregenerasi rambut sehingga tumbuh lebih cepat. Oke, dari manfaat yang kedua ini aku juga bisa menyimpulkan kalau misalkan air beras itu mungkin efektif buat memanjangkan rambut karena kandungan di dalam air beras itu bisa meregenerasi rambut kita yang rusak, terus juga bisa membuat rambut kita itu tumbuh lebih baik. Jadi kalau buat temen-temen yang pengen panjangin rambut pakai air beras, mungkin hal itu bisa dicoba. Nanti habis ini aku bakalan bikin gimana DIY-nya karena aku juga penasaran banget, aku pengen cobain. Sekarang kita lanjut ke manfaat yang keempat. Manfaat yang keempat yaitu menjaga warna alami rambut. Bunyi artikelnya adalah saat berada di luar ruangan, biasanya warna rambut itu akan mudah berubah karena terkena sinar matahari. Nah, ini bener banget karena aku juga ngalamin. Hal ini menyebabkan warna hitam pada rambut itu memudar dan juga tampak kusam. Ini aku bener-bener ngalamin banget, apalagi dulu pas aku masih sering olahraga di luar ruangan. Kayak rambut aku sebenarnya hitam ya, tapi karena kelamaan kena panas, rambutnya itu kayak berubah jadi warna pirang gitu, meskipun nggak yang pirang banget ya, tapi aku yakin kalian pasti tahu dan kalian juga pasti pernah ngalamin. Nah, air beras ini bisa digunakan untuk mencegah hal itu. Manfaat yang kelima yaitu untuk membasmi kutu rambut. Di manfaat yang kelima ini disebutkan bahwa air beras itu bisa membasmi kutu, bahkan nggak cuma kutunya tapi sampai ke larvanya. Larvanya itu kayak kutu yang kecil-kecil gitu. Jadi buat teman-teman yang punya kendala dengan kutu rambut, kalian bisa banget coba pakai air beras ini untuk membersihkan dan juga membunuh kutu-kutu yang ada di rambut. Karena itu pasti bakalan mengganggu banget.
Oke, jadi itu dia beberapa artikel yang udah aku kumpulin dan juga teori-teori yang menjelaskan tentang sebenarnya apa sih manfaat air beras untuk rambut kita. Dan dari artikel-artikel dan juga teori yang udah aku bacain tadi, sekarang aku bakal kasih tahu kalian kesimpulan yang aku dapetin dari artikel ini. Kesimpulan yang pertama yaitu air beras ini bisa digunakan untuk menjaga elastisitas rambut. Hal yang ini udah jelas karena seluruh artikel membahas tentang ini. Pasti ada kalimat yang menyebutkan bahwa air beras itu bisa digunakan untuk menjaga elastisitas rambut. Kesimpulan yang kedua yaitu air beras ini bisa digunakan untuk mengurangi rambut kusut. Terutama buat teman-teman yang rambutnya kering banget, kalian kayak menurut aku harus deh cobain keramas atau bilas rambut kalian pakai air beras ini karena siapa tahu berhasil, ya kan? Kesimpulan yang ketiga yaitu air beras ini bermanfaat untuk memperkuat rambut kita dari akar rambut sampai ke ujung rambut. Kalau ini udah jelas banget karena kandungan karbohidrat yaitu inositol yang ada di dalam air beras itu benar-benar berfungsi untuk memperkuat rambut kita. Kesimpulan yang keempat yaitu air beras ini berfungsi untuk mengurangi rambut bercabang. Kesimpulan yang kelima, air beras ini bisa membuat rambut kita tumbuh lebih tebal dan juga lebih sehat. Kesimpulan yang keenam, air beras ini bisa untuk mengurangi ketombe di kulit kepala kita. Dan kesimpulan selanjutnya, air beras ini bisa digunakan untuk mengurangi kutu rambut. Kalau buat teman-teman yang punya kendala dengan kutu rambut, mungkin kalian harus cobain pakai cara ini. Kalau misalkan pakai cara apapun nggak berhasil buat membunuh kutu rambut kalian. Dan manfaat atau kesimpulan yang terakhir adalah air beras ini bisa digunakan untuk memanjangkan rambut. Dalam arti, ini harus kalian garis bawahi dulu ya. Kalian harus dengerin dulu penjelasan aku. Kesimpulan yang terakhir ini aku dapetin karena kalau kita lihat dari kandungan-kandungan yang udah disebutin dari setiap artikel tadi, kandungan air beras ini tuh mendukung banget kalau misalkan untuk memanjangkan rambut. Contohnya kayak tadi itu ada inositol, ada mineral, ada juga antioksidannya, ada juga vitamin B, C, dan juga E yang dikatakan bisa meregenerasi rambut yang rusak. Selain itu juga bisa meregenerasi pertumbuhan rambut. Dalam arti, kalau misalkan rambut kalian itu susah tumbuh, dengan menggunakan air beras ini, maka kemungkinan rambut kita itu bakalan tumbuh lebih cepat lagi atau juga lebih subur. Nah, itu kata-kata yang lebih tepat. Karena hal inilah, kalau misalkan rambut kita yang rusak itu udah diperbaiki, terus kita juga bisa menumbuhkan rambut dengan subur, otomatis rambut kita itu bakalan lebih cepat panjang. Dan ini menurut aku lebih masuk akal daripada teori tentang minyak kayu putih yang bisa memanjangkan rambut. Itu aku nggak percaya sama sekali. Tapi kalau misalkan air beras ini, aku percaya kalau misalkan bahan yang satu ini, bahan alami ini, bisa digunakan untuk memanjangkan rambut. Dan sekian dulu video yang aku buat hari ini tentang bener gak sih kalau air beras itu bisa untuk memanjangkan rambut. Dan jawabannya adalah benar. Menurut aku benar, tapi kalian jangan langsung percaya, kalian harus membuktikan sendiri. Kenapa aku bilang benar? Karena kalau dari teori-teorinya itu masuk akal, benar-benar masuk akal. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi nonton dan juga bisa menjawab kamu yang komen kemarin apakah benar kalau air beras itu bisa untuk memanjangkan rambut, oke? Jangan lupa untuk share video ini ke semua sosial media yang kamu punya. Like videonya kalau kamu suka dengan konten yang aku upload hari ini. Dan juga komen sebanyak-banyaknya konten apa lagi yang harus aku buat di channel YouTube ini. Terakhir, don't forget to smile and always love yourself. Bye-bye.